Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redala. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Mary bersama dua adiknya harus menerima kenyataan pahit. Ayah dan ibunya meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Peristiwa tragis itu membuat adiknya Reza mengalami syok berat dan depresi. Mary tak ingin adiknya larut terlalu dalam. Meski dirinya sendiri berduka, Mary berusaha bangkit sehingga bisa menyemangati adik-adiknya. "Ingat Reza, masih ada kakak dan adik kita dalam hidup ini," kata Mary. Mary terus memotivasi kedua adiknya. Berkataan, penghiburan, dan motivasi yang terus diberikannya, perlahan tapi pasti, membuat kedua adiknya bangkit semangatnya. Meski tidak mudah bagi mereka untuk melupakan peristiwa tragis itu, pelan-pelan mereka menerima realitas hidup ini.
Saudara-saudariku yang terkasih, perkataan dan penghiburan Mary kepada adiknya Reza mengingatkan kita saat Tuhan Yesus menenangkan para muridnya yang mengalami ketakutan karena perahu mereka diombang-ambingkan angin sakal. Tenang, ada aku. Kira-kira demikian ucapan Tuhan Yesus. Saudaraku, Yesus yang baru saja memberi makan 5.000 orang dan menyuruh murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea, sementara ia menyendiri dan berdoa. Akan tetapi, baru beberapa mil dari pantai, datanglah angin sakal yang menyebabkan ombak besar. Para murid sangat takut dan khawatir. Saat mereka kelelahan dan diliputi kekhawatiran, sesosok manusia yang berjalan di atas air menghampiri mereka. Peristiwa itu semakin membuat mereka ketakutan. Mereka menyangka sosok itu hantu. Mereka khawatir perahu akan tenggelam dan menewaskan mereka. Di saat ketakutan itulah datanglah Yesus. Tenanglah, aku ini, jangan takut, katanya. Mendengar perkataan itu, Petrus meminta untuk datang kepada Yesus dan berjalan di atas air seperti Yesus. Yesus pun mengizinkan. Petrus keluar dari perahu lalu berjalan di atas air menuju Yesus. Akan tetapi dalam perjalanan, Petrus merasakan angin semakin kencang sehingga membuatnya menjadi takut dan ragu. Petrus pun nyaris tenggelam, lalu segera memohon pertolongan Yesus. Petrus tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah dalam Injil hari ini menghantarkan kita untuk merenungkan perjalanan hidup. Dalam keseharian, kita berhadapan dengan berbagai persoalan hidup. Badai dan angin sakal adalah berbagai persoalan yang menerpa kehidupan manusia. Di tengah persoalan yang menghimpit itu, seperti para murid Yesus yang sedang berjuang di tengah hempasan gelombang laut. Ada orang yang mudah larut saat menghadapi persoalan dan kesulitan. Orang ini putus asa, frustrasi, dan tidak berusaha untuk bangkit. Ada orang yang tenggelam dalam dosa, tetapi tidak memohon dan berseru kepada Tuhan. Ada orang yang mengalami kegagalan, tetapi tidak mau mencoba kembali. Orang ini daya juangnya rendah. Dalam menghadapi persoalan hidup, janganlah demikian. Tetapi hendaknya kita bersikap seperti Petrus, menyadari diri bahwa tidak mampu, lalu datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya. Saat kita jatuh dan tenggelam dalam persoalan hidup, hendaknya kita sadar bahwa kekuatan kita terbatas. Oleh sebab itu, segeralah berseru dan memohon pertolongannya. Tuhan tidak akan membiarkan kita tenggelam, tetapi akan menangkap tangan kita, seperti dilakukannya terhadap Petrus. Saudara-saudariku yang terkasih, Mary dalam kisah di atas telah mengambil jalan tidak hanyut dalam keadaan, meski sedih dan teramat yang ia rasakan dalam hidupnya. Di tengah kegalauan itu, Mary berusaha bangkit sehingga mampu membangkitkan juga semangat adik-adiknya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam masa-masa sukar dan menghadapi pergumulan hidup, sangatlah penting untuk menenangkan diri. Dalam saat-saat demikian, kita tidak hanya dapat berpikir dengan jernih, tetapi juga menyadari keberadaan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dalam ketenangan, kita dapat memusatkan perhatian dan menemukan jalan keluar.
Ketenangan akan menghantar kita untuk menyadari kelemahan, lalu datang kepadanya, memohon pertolongan. Yakinlah bahwa dalam kuasa Tuhan, semua persoalan teratasi. Ketika kita merasa tak kuat lagi dan terjatuh, tenang hati dan pergilah kepada Tuhan. Masih ada Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, Engkaulah sumber ketenangan dalam hidup kami. Semoga segala persoalan hidup tidak menjauhkan kami daripadamu. Sebaliknya, semakin membuat kami menyadari keterbatasan dan kelemahan diri, sehingga kami berusaha mendekatkan diri kepadamu untuk memohon pertolonganmu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.